kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Yoda. Kan kemarin, Yoda ingat nggak waktu Yoda membuat sebuah cerita? Ingat? Iya. Ingat nggak Yoda bikin cerita? Iya. Nah, hari ini kita mau share ceritanya Yoda ke banyak orang. Oke? Oke. Nah, kita langsung mulai aja ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Nah, di sini itu ada beberapa om, tante, teman-teman yang belum kenal sama Yoda. Ya kan? Iya. Ada beberapa teman-teman, ada beberapa om, ada beberapa tante yang belum kenal sama Yoda. Nah, Yoda bisa nggak memperkenalkan dirinya Yoda dulu nih? Kenalan dulu. Namanya siapa gitu. Coba. Namaku Yoda. Umurku 16 Ya. tahun. Dan aku tuh suka banget dengan semuanya. Kecuali yang aneh-aneh. Kecuali yang aneh-aneh. Iya, bener banget. Terus nih, Yoda, aktivitasnya Yoda selama kemarin kita tidak bertemu, belajar di sekolah, kemudian belajarnya juga di rumah. Yoda, aktivitasnya ngapain aja nih? Kesibukannya ngapain aja? Kerjain proyek. Dan masih banyak lagi. Oh ya? Proyek apa nih? Wah, kayaknya Main keren banget. game. Main game. Tadi kakak penasaran deh. Waktu Yoda bilang ngerjain proyek. Proyek apa sih? Boleh nggak kakak tahu? Teman-teman yang lain tahu? Aku tuh kerjain sebuah proyek seri superhero. Wow. Aku bikin cerita. Oke. Terus? Bikin cerita proyek untuk Sang Diko dan proyek untuk gameku yang bernama Pangeran Maximus. Wih, oh ini baru ya? Aduh, kakak ketinggalan banget. Udah lama banget nggak ketemu sama Yoda, jadi ketinggalan nih info-infonya. Itu game baru Pangeran Maximus. Oh ya? Itu Oh, game yang oke. aku project-kan. Yang kemarin waktu untuk tugas project sama Paucok ya? Iya. Ya, oke. Itu namanya tetap Pangeran Katrol. Oh, tokohnya tetap Pangeran Katrol. Oke. Bukan. Nah, Ini project yang beda lagi. oh projectnya beda lagi. Ya, jadi gini teman-teman, om, tante-tante semuanya, ayah, bunda. Jadi Yoda ini salah satu siswa homeschooling di sekolah, di mana dia itu sangat menyukai yang namanya cerita-cerita ilustrasi, games, cerita-cerita anak, superhero. Jadi Anim. ini kemudian banyak banget ya Yoda yang Yoda suka. Iya. Nah, kemudian kita arahkan supaya sesuatu yang dia sukai itu bisa menjadi karya. Nah, salah satunya untuk hari ini ada salah satu karya dari Yoda, judulnya itu Pangeran Katrol yang sudah kita olah, kita kerjakan bersama dengan Yoda. Itu dari semester awal pertama Yoda masuk ke sekolah, dan baru hari ini bisa Kita akan kita coaching. Ya, Yoda gimana? kita kayaknya rasanya kita akan bikin cerita lagi gimana? Kalau kita bisa bikin cerita lagi Boleh. Iya, boleh, tentu. Boleh banget kita bikin cerita semester. lagi. Semester ini ya, semester yang baru ini ya, kita bikin cerita lagi ya, kita lanjutkan lagi ya. Iya. Iya. Jadi banyak banget cerita-cerita yang dibuat sama Yoda yang sudah kami kumpulkan filenya juga, yang mungkin nanti bisa kita olah lagi supaya lebih keren lagi, kemudian nanti kita bisa publish lagi untuk karya-karyanya Yoda dan karya-karya dari teman-teman yang lain seperti Lingkar, Bevan, Randi, Fadlan, dan lainnya. Nah, Yoda, kakak boleh tanya nggak? Selama kemarin Yoda membuat cerita itu, ada nggak kendalanya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Proses pembuatannya itu
murni dari cerita Yoda sendiri atau Yoda punya apa ya, kayak imajinasi dari Yoda atau ada referensi dari yang lain, dari buku misalnya, dari film yang Yoda tonton. Gak ada referensi kok. Oh ya? Oke. Imajinasiku aja. Oh, berarti Yoda ini emang keren banget ya. Dia bisa berimajinasi, kemudian imajinasinya dibuat menjadi cerita, dan sekarang diolah lagi menjadi sebuah karya ya. Ada bukunya ya seharusnya tadinya mau kita bukukan. Cuma karena adanya pandemi ini, kita soft launching dulu ya Yoda ya. Iya. Ya, oke. Ya, Kak. Gimana Yoda? Ya Yoda? Yes. Oke. Uh, Mungkin Pak Rinto atau Pak Ucok bisa bantu untuk ini karyanya Yoda. Screen kemarin. Oke, kita mau coba tampilin ya. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi dari karyanya Yoda. Pangeran Katrol judulnya. Yoda, keren nggak gambarnya? Iya. Kayaknya Ya. Ya? Gimana? keren. Ya. Keren banget. Aku suka apa? Kamu suka apa? Aku suka cerita-cerita banyak. Aku suka superhero, fantasi, dan masih banyak lagi. Oke, ya. Nah, nanti kita buat seperti ini lagi ya, Yoda ya. Sequelnya atau apa? Lanjutannya tuh apa? Boleh sequelnya, boleh lanjutan ceritanya. Karena semua ide cerita ini murni dari Yodanya sendiri gitu. Jadi kami sebagai tutor itu hanya mendampingi saja seperti pengolahan kata, mungkin untuk membantu untuk seperti setting tempat, waktu, dan lain sebagainya. Tapi kalau ide cerita murni dari Yodanya sendiri gitu. Kalau untuk Bunda Yoda, untuk Yoda selama di rumah gimana, Bun? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, Yoda sih di rumah dia rajin rajin apa dia senang bikin cerita ya. Jadi kemajuannya yang terlihat sangat jelas itu alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas terwujudnya buku Pangeran Katrol ini luar biasa. Kita tidak menyangka ya, Masya Allah gitu bisa dibikin seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah sangat mendukung untuk Yoda. Dan ya insya Allah kedepannya ini kami semakin semangat ya, positif gitu, terus melihat perkembangannya Yoda ini nanti ke arah mana dan melihat betapa kakak-kakak di sekolah ini sangat mampu memfasilitasi, semoga dimudahkan nanti ke depannya. Jadi selama masa pandemi ini ya Yoda di rumah terus, memang alhamdulillah dia sabar mau di rumah. Karena aku nggak mau kena corona. Karena nggak mau kena corona katanya. Alhamdulillah, iya nggak boleh ketawa. Alhamdulillah. Nah jadi semester ini betul-betul dia pegang laptop, banyak sekali kemajuannya dalam teknologi gitu. Jadi yang sebelumnya itu sebelum pandemi itu dia sudah dibelikan laptop tapi kelihatan masih belum tertarik gitu untuk memegang laptop gitu. Kalau sekarang itu kegiatannya kalau nggak dia pegang laptop, nanti kalau dia bosen dia main game, nanti kalau dia bosen dia main
apa Atau namanya masih belum tahu ide, masih belum punya ide. kalau belum punya ide, nanti dia iseng ngapain, buka-buka buku, lihat-lihat macam-macam, lihat YouTube, lihat apa namanya, kemarin juga dia mau belajar untuk apa namanya googling gitu. Jadi apa namanya seperti dia penasaran mengenai satu terminologi atau apa dia Google gitu. Itu satu hal yang baru gitu buat Yoda, perkembangan yang baru alhamdulillah. Jadi contohnya juga kemarin ya apa namanya dia mendengar kata-kata dalam bahasa Jepang, kemudian dia googling arti-arti dari bahasa Jepang itu gitu. Jadi meskipun di rumah, tapi insya Allah saya melihat bahwa keinginan dia untuk taunya itu ya, bahwa belajar itu menyenangkan. Jadi mungkin nggak ada terminologi belajar lah. Jadi seperti satu kegiatan untuk mencari tahu sesuatu tuh menjadi satu gairah buat dia di kesehariannya gitu. Jadi ya alhamdulillah itu sih apa namanya selama di rumah ini gitu. Jadi ya nggak bosen lah, yaudah ya happy ya di rumah ya. Ya, Papa gimana Pak? Ya demikian dari kami. Ya, terima kasih. Iya, wah keren banget ya Yoda ya di rumah. Walaupun sedang pandemi, kita tidak bertemu di sekolah, kita tidak berbincang, berdiskusi secara langsung, tetapi di rumah pun Yoda bisa untuk membuat karya. Gitu ya. Oke. Di sini sudah ada beberapa tamu undangan juga. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang bagaimana sekolah, kemudian bagaimana sih kita untuk bisa menemukan ini anak punya keinginan di mana, punya minat di mana gitu. Bagaimana sih kita bisa menemukan bakat dan minat dari seorang anak gitu. Karena mungkin selama pandemi ini juga kan ada sesuatu yang bikin nih mau ngapain lagi ya kayak gitu. Nah, otomatis sebagai orang tua pun kita harus belajar untuk menemukan minat bakat anak supaya bisa dikembangkan dan jadi nggak bosen di rumah kegiatannya cuma itu aja, tapi bisa untuk mengembangkan minat dan bakat dari anak. Mungkin bisa lewat chat atau langsung apabila ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin Kak Ucok, Farinto, atau teman-teman lain, karena kita yang waktu itu untuk membimbing Yoda itu sebenarnya tidak hanya satu orang, tapi kolaborasi dengan berbagai tutor, baik yang di dalam maupun yang di luar tutor juga, di luar sekolah maksudnya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, oke. Terima kasih, Kak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Buat Yoda, hai Yoda, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di hari ini. Ya Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih buat para tamu-tamu undangan yang mau hadir pada pagi hari ini, meluangkan waktu mengikuti sesi kegiatan yang diadakan sekolah pada hari ini. Ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung di chat ya, di chat sambil nanti saya mewakili sekolah menjelaskan sedikit gitu. Seperti apa sih sekolah, perjalanan sekolah itu seperti apa, dan program-program yang ada di sekolah. Sampai salah satu siswa kita, Alhamdulillah Yoda, ini juga tanpa sadar sih, nggak sengaja gitu. Yoda tiba-tiba udah jadi bikin buku nih gitu. Dari setiap ceritanya Yoda seperti itu. Oke, baik. Nah, iya. Jadi di sini saya cerita sedikit ya. Sekolah sebagai apa? Sebagai sebuah lembaga pendidikan, kita disebutnya homeschooling ya, homeschooling sekolah itu sendiri. Kita memang concern
pada digital kreatifnya. Makanya kita disebut sebagai School of Digital Creative gitu. Nah, di mana anak-anak di sekolah ini sendiri kita bimbing tidak hanya fokus kepada pencapaian akademik, tapi juga fokus kepada digital kreatifnya, seperti itu. Nah, kalau nanti Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya punya waktu luang, bisa hadir, silahkan lihat di website kami, sakola.web.id. Di sini kita sudah memaparkan semua hal tentang sekolah, seperti itu. Nah, karena temanya kita adalah digital kreatif gitu ya, bahwa sekarang memang sudah masuk industri 4.0 gitu. Masa pandemik ini juga termasuk pemaksaan secara nggak langsung gitu, pemaksaan kita Indonesia untuk pindah gitu dari industri yang lama ke yang baru gitu. Sehingga mau tidak mau kita harus bersahabat dengan digital, mau tidak mau kita juga harus bisa menguasai teknologi, terutama jangan sampai kita justru malah menjadi budaknya teknologi digital seperti itu. Nah, makanya memang problematika terlalu banyak ya di era digital sekarang gitu, dimana dengan satu jari kita sudah bisa menikmati berbagai macam fasilitas gitu. Tapi yang perlu kita tekankan, semua fasilitas itu sifatnya maya. Artinya kita juga harus menyadari bahwa realitanya juga tidak seperti itu. Nah, maka di sekolah sendiri kita mengajak siswa-siswa gitu, untuk kamu punya potensi apa, siswa punya potensi apa, dan bagaimana kita bersama-sama membantu mengembangkan. Nah, maka di sekolah inilah kita mengadakan prinsip kolaborasi antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah sendiri, seperti itu. Bahwa walaupun belajar di rumah, atau belajar di luar rumah, atau belajar di sekolahnya sendiri, itu tetap seperti yang dikatakan sama bundanya Yoda ya, pada dasarnya seperti tidak belajar gitu. Nah, karena seperti tidak belajar jadinya asik dan tanpa sadar seperti Yoda gitu, tanpa sadar tiba-tiba sudah menghasilkan satu portofolio gitu. Nah, dan tiap anak juga pasti memiliki kemampuan yang berbeda, minat bakat yang berbeda. Nah, di sekolah kita mencoba mempertemukan itu, bagaimana siswa-siswa itu bisa tetap mengembangkan bakatnya, nah dengan prinsip penerapan konsep digital kreatif, seperti itu. Nah, ini salah satu juga yang kita tampilkan di website gitu kan ya, bahwa dengan hal yang sederhana gitu, siswa bisa membuat sebuah karya seperti game yang ada di website ini. Nanti silakan masuk ke websitenya, silakan dicoba challenge gamenya. Nah, di sekolah sendiri memang kita memiliki dua program utama. Yang pertama ada homeschooling, seperti yang Yoda dan teman-temannya Yoda lain yang diikuti, seperti itu. Jadi, mereka mengikuti program homeschooling, kita memiliki program homeschooling strata SD, SMP, dan SMA. Untuk Yoda sendiri, Yoda SMA, Yoda ya, kelas 11. Sekarang sudah ya benar masuk semester 4 di kelas 11. Nah, yang kedua kita juga ada program namanya Digital Creative Camp. Digital Creative Camp ini program pelatihan gitu, seperti hasil dari ini ya, game ini adalah hasil karya dari teman-teman yang mengikuti camp yang ada di sekolah, yang itu hanya singkat, waktunya cuma 3 hari seperti itu. Nah, jadi dia sudah bisa menghasilkan satu game kreatifnya mereka sesuai dengan idenya mereka juga. Nah, di sekolah kita memiliki program seperti itu. Nah, di sekolah sendiri memang kita memberikan beberapa fasilitas untuk mendukung program belajar siswa-siswa atau anak-anak yang ingin belajar di sekolah. Yang pertama, kita memiliki e-learning ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin melihat gitu, di sini ada. Jadi kita punya namanya e-learning. Di sini kita insya Allah akan terus mengupdate semua konten belajar. Jadi kita siapkan gitu dari SD, SMP, SMA gitu. Bahkan kita juga menyiapkan materi coding dan desain gitu. Karena nanti akan saya jelaskan di sekolah itu memiliki 2 peminatan gitu, atau 2 jurusan yang bisa dipilih oleh siswa. Nah, di sini bisa nanti Bapak Ibu semuanya mempelajari, mendapatkan konten belajar. Misalkan nih ada anak-anak dari Bapak Ibu semua yang memang ingin mendapatkan konten belajar karena sekarang masih masa pandemi gitu di rumah,
Insya Allah kalau ini diupdate dan memang ada konten belajarnya, silahkan diakses dan itu gratis gitu. Untuk siapapun kita buka e-learning kita itu gratis untuk siapapun, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini memang kita sebagai lembaga pendidikan ya, walaupun kita homeschooling gitu, kita tetap mengacu pada kurikulum nasional. Hanya kurikulum nasional itu kita sedikit komodifikasi dengan konsep digital kreatif tadi, sesuai dengan prinsipnya kita. Nah, kita juga mengedepankan kolaborasi orang tua, guru, dan siswa. Sehingga dengan adanya kolaborasi 3 pihak ini, gitu, insya Allah kita berharap siswa akan terus terkontrol gitu, dan akan terus berkembang untuk ke depannya. Jadi untuk membangun perkembangan minat bakatnya, perkembangan akademiknya, seperti itu. Nah, di kita juga akan terus memberikan tugas dalam bentuk experiential learning. Jadi jangan khawatir, jangan kaget gitu nanti ketika ada anak-anak bergabung di sekolah gitu di rumah akan terus ngadain eksperimen gitu. Eksperimen-eksperimen sederhana yang sesuai dengan mata pelajaran yang mereka pelajari. Misalkan dia sedang mempelajari tentang ekonomi. Ekonomi misalkan materinya tentang bisnis jual beli, atau misalkan materinya tentang laba rugi. Nah, itu nanti jangan kaget misalkan nih dengan uang jajannya dia gitu, kita bagaimana mempraktekkan itu langsung. Misalkan beli di warung berapa, terus dia bisa jual berapa, nah apakah rugi atau untung gitu, seperti itu. Dan eksperimen-eksperimen lainnya. Terus kita juga memberikan proyek, jadi siswa itu kita berikan 2 macam proyek. Yang pertama itu proyek mini riset, jadi setiap akhir semester, siswa-siswa sekolah itu kita berikan tugas seperti halnya anak-anak kampus gitu. Mereka disuruh melakukan riset kecil-kecilan, nah kita sebutnya mini riset, melakukan mini riset ini juga prosesnya itu persis seperti apa yang dilakukan akademisi di kampus. Dimulai dari pra sampai paskanya, seperti itu. Dimulai dari mencari data sampai mempresentasikan data dan mengolah data dan mempresentasikan data, seperti itu. Nah, dan mini riset ini ketika kemarin sebelum masa pandemi, anak-anak itu justru langsung ke lapangan. Jadi mereka seperti misalkan nih, bicara tentang problem sosial. Nah, mereka kita suruh ke pasar gitu, pasar tradisional, ke pasar modern. Mereka harus melihat perbedaan tradisional dan modern seperti apa, transaksi di mana seperti apa, seperti itu. Nah, kalau sekarang karena masa pandemi gitu, nah kita balik lagi memanfaatkan media digital, bagaimana walaupun di rumah tetap bisa riset. Jadi melakukan riset, memberikan kuesioner ke siapapun gitu, dan mendapatkan feedback-nya. Nah, yang kedua proyek dalam bentuk portofolio. Nah, ini yang kita sebut portofolio yang concern kepada digital kreatif, seperti yang dilakukan Yoda dan teman-teman yang lain juga. Nah, portofolio ini sengaja kita siapkan dari anak pertama kali masuk ke sekolah gitu. Tujuannya supaya ketika anak-anak itu sudah selesai masa pendidikannya, misalkan sudah selesai SMA, dia sudah siap dengan portofolio yang dia punya sesuai dengan bidang yang memang dia minati. Karena sekarang challenge-nya sudah berbeda gitu. Jangankan mau kerja gitu, mau masuk kampus aja gitu kan ya. Kalau kita punya portofolio itu jauh lebih menjamin sih sebenarnya. Sehingga disitulah terlihat gitu bahwa SDM ini sudah memiliki modal untuk siap bersaing di industrinya. Seperti itu. Nah, apalagi di dunia profesi misalkan. Nah, tamat SMA mungkin tidak mau melanjutkan kuliah, jadi mau fokus saja ke profesinya. Nah, portofolionya sudah siap. Tinggal bagaimana anak atau siswa ini kita arahkan ke komunitas atau wadah atau industri yang memang mendukungnya, sehingga modalnya anak ini sangat-sangat dibutuhkan gitu di industrinya, gitu. Atau mungkin tidak di dunia profesi, tapi mungkin lebih ke dunia entrepreneur misalkan, nggak masalah gitu. Karena portofolionya sudah ada gitu, dia dari awal sudah bisa mencari ide-ide apa nih yang memang memiliki potensi jual. Nanti akan saya bahas gitu bagaimana konsepnya Yoda gitu, dari seorang Yoda yang memang suka dengan tema superhero dan suka bercerita dan suka mengolah cerita. Yoda ini uniknya dia suka mengolah cerita apapun diolah sama Yoda sampai jadi cerita yang baru, seperti itu.
Nah, itu nanti bagaimana potensi dia di dunia profesi dan potensi di dunia kampus, dunia profesi, sama di dunia entrepreneur misalkan. Nah, di sekolah juga kita memberikan beberapa fasilitas dalam proses belajar. Itu pertama tadi e-learning ya, sudah saya tunjukkan. Kita juga ada siapkan tutor-tutor. Jadi di sekolah sendiri kita punya jadwal belajar. Walaupun kita homeschooling gitu, kita punya jadwal belajar yang dimana murid dan guru itu tetap bertemu gitu. Karena kita melihat cara belajar yang paling efektif itu memang kita sebutnya mungkin sekarang itu blend learning ya. Jadi tidak belajar tidak secara mandiri banget gitu. Kita juga tetap ada tatap muka dengan guru. Nah, di modul dia belajar secara mandiri. Tapi nanti di dalam kelas gitu, di jadwal belajar dia akan ketemu sama tutor, di mana tutor itu bisa dia melakukan diskusi atau tanya jawab seperti itu. Nah, terus kita juga ada mentor. Nah, di sinilah mentor yang fokus kepada pengembangan minat bakat si anak. Misalkan dia memilih untuk di bidang coding misalkan, nah dia akan dipertemukan dengan mentor yang memang akan selama masa dia belajar dia akan terus dia dibimbing gitu oleh mentor untuk kemampuan codingnya gitu. Nah, selain dari itu kita juga ada kegiatan-kegiatan tambahan, salah satunya guest teacher. Nah, guest teacher ini kita menghadirkan narasumber yang memang memiliki portofolio memang sudah profesinya di industrinya sendiri-sendiri gitu. Misalkan seperti yang kita lakukan sebelum acara hari ini kemarin, kita datangkan teman-teman programming yang bisa sharing gitu ke teman-teman di sekolah. Seperti apa sih dunia programming gitu, industri programming itu seperti apa, pekerjaannya kayak gimana gitu. Atau mungkin waktu kemarin kita sempat datangkan gitu praktisi di industri kreatif, misalkan yang punya bengkel seni, misalkan apa yang dilakukan gitu. Nah, baru setelah itu kita ada konsultasi perkembangan siswa. Nah, disinilah fungsi homeschooling, kolaborasi orang tua dan pihak sekolah, gitu, pihak homeschooling. Kita tetap terus berkomunikasi. Ketika memang orang tua ada butuh pertanyaan atau ada butuh petunjuk dari kita, gitu, kita selalu open. Jadi prinsipnya kembali lagi kita di kolaborasi orang tua, siswa dan pihak sekolah sendiri seperti itu. Nah, di sini akan tunjukkan, nah ini dia. Jadi bicara soal proyek siswa gitu, di sini kita udah ada ngupdate beberapa ada anak sekolah yang sudah melakukan proyek mandiri di rumahnya gitu secara selama pandemi ini gitu. Ini ada siswa SMP namanya Bevan gitu. Sekarang dia lagi concern ke Bevan Farm ya. Setelah kemarin kita cemplungin dia ke bengkel dan akhirnya dia ternyata terus gitu dimentor sama yang punya bengkel dan sampai sekarang akhirnya dia membuat hidroponik di rooftopnya sendiri gitu dalam bentuk seperti ini yang ada di gambar. Nah, dia menyebutnya Bevan Farm. Disupport kebetulan sama teman-teman komunitas petani kota di area Tangsel ya. Tangsel ada komunitas sama petani kota yang mereka ngeluarin produk-produk bibit-bibit tanaman gitu. Jadi sekarang update-annya Bevan ini sama mamanya sekarang udah sering panen-panen nih sekarang nih. Panen sayuran yang ditanam sama Bevan. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan model ini kan istilahnya bisa dibilang urban farming ke milenial ya, kekinian lah gitu yang sekarang lagi digenjot sama teman-teman komunitas gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi gitu ya, orang bingung mau ngapain. Nah, sekarang konsep begini sudah bisa dilakukan dan ini juga bisa menghasilkan gitu, ilmunya banyak, hasilnya terlihat gitu dan dia bisa lebih paham dengan industri seperti ini. Nah, kembali ke Yoda tadi gitu. Nah, Yoda sendiri memang di dalam proyek yang sudah dia tulis di proposal, Yoda itu punya visi yang besar sih sebenarnya. Yoda ingin membuat sebuah corporate Yoda ya, namanya Sangadi Corporation. Sangadi Corporation ini memang fokus kepada superhero Yoda ya. Jadi ketiga produksi yaitu adalah komik, animasi ya, dan game. Ya, komik, animasi dan game. Jadi Yoda itu punya ide banyak banget gimana nih ide bisa di monetize ya dalam bentuk komik, animasi, video game. Nah, kalau kita lihat ini terlalu besar banget ibaratnya ya, katakan mungkin
impossible nih buat ke sana gitu. Tapi kalau kita mulai dari stepping stone pertama gitu, yaudah dengan membuat idenya, yaudah berkolaborasi dengan ilustrator gitu kan ya, dan menghasilkan satu karya, itu sudah poin plus gitu. Disitulah yang akan terus membangun semangat Yoda, semangat siswa untuk membuat karya-karya selanjutnya seperti itu. Nah, prinsip kita kolaborasi bagaimana nih orang tua, sekolah, maka kita angkat nih kegiatan-kegiatan seperti hari ini supaya anak-anak karyanya itu mendapat pengakuan gitu, menjadi inspirasi untuk banyak orang. Nah, itu sih yang akan menstimulus, harapan kita akan menstimulus anak-anak untuk terus melakukan karya-karya selanjutnya, seperti itu. Nah, ini untuk karyanya Yoda. Oke, balik lagi ke homeschoolingnya sendiri. Nah, jadi Bapak-Ibu juga bisa lihat ya, nanti kita punya Instagramnya sekolah. Ini insya Allah akan kita update terus kegiatan-kegiatan kita. Kita juga ada ya, boleh lihat juga nanti di YouTube kita. Insya Allah nanti di sini akan ada banyak konten-konten. Oh ya, oke. Konten-konten ya, di YouTube kita insya Allah akan kita update terus konten-konten dari sekolah sendiri gitu kan ya. Seperti apa nanti konten yang kita share ke teman-teman semua seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan sekolahnya, ada kegiatan-kegiatan lain, ada juga tutorial-tutorial yang akan kita share. Kira-kira mau belajar coding seperti apa, mau belajar desain seperti apa, ilustrasi seperti apa, seperti itu. Nah, ini konten YouTube kita. Alhamdulillah sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan camp yang sudah kita update juga gitu. Jadi kegiatan ini juga isinya belajar ya, belajar membuat sebuah project, jadi nanti bisa sambil belajar di rumah. Mungkin bolehlah diputar salah satu kegiatan ya teman-teman yang jadi makers dadakan kali ya, nanti bisa disambungkan ke ini, ke ceritanya Devan. Nah ya, ini kegiatan harian di sekolah nih, jadi ngapa-ngapain aja sih gitu. Nah ini biasanya kalau udah mau mulai mini riset pun seperti ini. Ya, ini siapan buat mini riset. Sedangkan di bagian dan cengkeh. Di bagian timur ada pohon eukaliptus dari Papua dan pohon nasional. Oke, yang lanjutnya saya baca adalah bagaimana. Nah, kita juga ada kegiatan literasi. Bagaimana mereka terjadi nge-add karakternya jadi 3D gitu. Habis itu mereka render dan selesai, gamenya jadi gitu. Jadi hewan apa yang mempunyai kemampuan untuk berubah warna? Bunga! Iya, elah. Stephen Hawking. Bukan. Itu apa lagi? Filosofer. Iya. Bill Gates ya? Ya, Bill Gates. Oke. Oke, ye, benar. Aku juga nggak tahu jawabannya. Nah, untuk anak-anak yang memang kebutuhan khusus, belajarnya juga seperti ini. Jadi sambil main gitu, mereka belajar. Cuma sama. Apa? Dia tadi apa? Dia tadi apa? Kunuan. Monggo.
jelasin kan biar. Sama siapa? Sama siapa? Ya, di sini biar aman. Ini sama mama. Lucu banget sih. Buat ibu ya. Oke, ya itu tadi beberapa kegiatan. Pak Rinto boleh dibantu ini deh sambil dilihatin website kita tadi. Seperti tadi pas saya share screen nggak terlihat ya di monitor teman-teman semua. Ya ini dia yang saya maksud tadi. Jadi silakan main ke website kita di sakola.web.id. Di situ nanti ada informasi enrollment kita seperti apa. Terus di bawahnya kita juga boleh scrolling ke bawah di Pareto. Ya, scrolling. Nah, di sini ada game yang udah kita tampilin, bikinan dari siswa kita yang mengikuti program camp-nya Sakola. Kita bawah lagi. Silakan dicobain nanti gamenya, challenge-nya kayak gimana. Oke, terus nah ini kita program yang kita punya, ada homeschooling, kita juga punya digital creative camp seperti itu. Nah, Yoda ini mengikuti program homeschooling di Sakola. Oke, terus di bawahnya, nah di sini ada beberapa informasi nanti yang tadi saya jelaskan ya, mungkin tidak terlihat di monitor tentang sekolahnya sendiri dan fasilitas yang ada di sekolah. Dan yang di bawah kita siapkan, silakan masuk ke e-learning kita, insya Allah akan kita update konten-konten belajarnya, dan itu bisa diakses oleh semua orang, dan itu gratis. Seperti itu. Nah, ini e-learning kita. Nanti bisa dilihat. Di situ ada materi, udah kita siapkan gitu. Slot-slot materi SD, SMP, SMA, coding, dan desain yang ada di situ. Nah, sekarang kita cek di proyek siswa Pak Rinto di page dia. Nah, di sini kita siapkan juga satu page untuk proyek siswa. Di sini baru kita update ada 2 siswa yang sudah melakukan proyeknya. Tadi yang saya ceritakan ya, ada Bevan Farm yang sudah melakukan proyek mandirinya di rumah, di rooftop rumahnya, membuat hidroponik sedimenter langsung sama Kak Tias namanya yang punya bengkel sudut kreasi di Tangsel. Di sini juga Bevan disupport sama teman-teman petani kota di area Tangsel. Gitu. Oke, lanjut di bawahnya. Nah di sini ada Sangadi Corporation. Nah ini tadi ya yang menceritakan proyek jangka panjangnya Yoda gitu. Ini yang saya ceritakan, ketika Yoda bisa berkolaborasi dengan orang yang tepat, maka justru mimpinya itu bisa satu persatu menjadi kenyataan seperti itu. Oke, Pak Rinto, terima kasih. Share screen-nya. Saya kembali share screen
ini karyanya Yoda ya. Nanti teman-teman boleh sambil diskusi, bertanya kalau mungkin nanti ada yang masih penasaran gitu. Nah ini isi dari ceritanya Yoda gitu. Biar nggak spoiler banget ya. Jadi saya tampilin semuanya gitu. Tadi ada beberapa. Nah ini dari cerita-ceritanya Yoda. Cerita ini kemarin menariknya itu Yoda dan kakak-kakak tutor membahas tentang mata pelajaran. Temanya lagi bicara tentang katrol itu sendiri, pesawat sederhana ya kemarin ya. Jadi salah satunya idenya dari katrol, sehingga bagaimana Yoda menceritakan katrol itu sendiri menjadi sebuah cerita seperti itu. Nah ini udah siapin halaman doodle-nya, jadi nanti bisa latihan gambar di sini. Nah oke, kembali di sini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, potensinya seperti apa? Potensinya ketika idenya Yoda ini kita angkat gitu menjadi di luar dari buku ilustrasi sendiri gitu. Sebenarnya ide ini bisa berkembang lebih banyak gitu karena Yoda concernnya kepada industri karakter visual. Nah, contoh baru satu di Pangeran Katrol gitu itu kita bisa manfaatkan untuk ke arah fashion, misalkan ke arah tadi ya buku ilustrasi, karakter-karakter game yang memang Yoda pengen nanti, bahkan tadi Yoda pengen ada komik, game, dan animasi seperti itu. Nah, itu udah bisa mengarah ke sana gitu. Karena secara prinsip karakter visualnya sudah ada gitu. Apalagi kalau karakter visual itu menjadi sesuatu karakter yang ikonik. Itu sih yang akan mendukung di industrinya. Nah, selanjutnya karena Yoda itu masuk ke ingin sangat senang gitu dengan superhero gitu. Jadi setiap siswa sekolah itu memang kita challenge untuk coba bikin ilustrasi tentang kamu gitu. Jadi Yoda kemarin itu membuat ilustrasi seorang Yudhistira untuk dijadikan ikonnya Yoda di sini. Nah ini bentuk rapot kita gitu. Jadi di sini prinsipnya rapot kita itu tidak ada kayak ranking 1, ranking 2 seperti itu. Kita memberikan penghargaan dalam bentuk emblem gitu. Ada gold, silver, dan bronze. Jadi atau kita sebut master, hero, dan warrior. Nah ini yang menjadi karakter ikonnya Yoda, bahwa Yoda adalah seorang Yudhistira lah ibarat seperti itu. Oke. Nah ini profilnya Yoda. Dan ya mudah-mudahan informasi yang tadi saya jelaskan bisa merangkum semua informasi yang teman-teman butuhkan. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Kak Novi. Mungkin nanti kita akan ada discuss sama Yoda, sama orang tua Yoda, dan teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ucok. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa yang ingin mengajukan pertanyaan ke Yoda atau ke orang tuanya Yoda atau mungkin ke sekolah sendiri, dipersilakan bisa dengan lewat chat. Pak Rinto mau menambahkan kembali? Baik, terima kasih Kak Novi. Cuma mau promosi aja nih, ini kayaknya Kak Ucok bikin ilustrasinya kan pakai PowerPoint nih. Katanya kemarin sempat ada workshop ilustrasi pakai PowerPoint ya? Oh iya, ya benar. Jadi sebenarnya bukan karena PowerPoint-nya ya, jadi kita tidak memaksakan anak gitu, atau siswa menggunakan software yang sepertinya menjadi standar gitu. Jadi misalkan kalau di desain dan ilustrasi itu kan paling nggak jauh-jauh dari pakai Adobe kayak gitu ya, Photoshop, Illustrator kayak gitu, atau yang sejenisnya yang lain. Nah, sedangkan potensi software yang memang sudah terbiasa gitu, salah satunya PowerPoint. Nah, itu sudah sangat familiar gitu dengan banyak orang gitu, sehingga di sekolah pun kita menggunakan strategi seperti itu. Bagaimana anak-anak bisa tetap bikin karya dengan PowerPoint aja seperti itu. Seperti besok ya, jadi besok kita mau ada kegiatan bikin game, yang paling itu ya untuk anak-anak sekolahnya, bikin game. Untuk karakter ilustrasi gamenya kita manfaatkan PowerPoint aja,
kadang nggak kebayang nih PowerPoint bisa nggak sih bikin game karakternya. Itu challenge-nya di situ. Dan ternyata bisa ya, Kak? Kenapa? Dan ternyata bisa. Dan ternyata bisa. Kebetulan saya juga nggak punya PowerPoint karena saya pengguna Linux ya, Ubuntu. Dan ternyata di Ubuntu meskipun nggak ada PowerPoint juga bisa tuh pakai apa OpenOffice, LibreOffice, WPS Office. Ternyata bisa juga tuh bikin ilustrasi tuh. Ya. Memang harus pakai Adobe Family ya. Ya, jadi yang diajar itu sebenarnya bukan penggunaan tools sih, tapi lebih ke prinsip membuat ilustrasi itu seperti apa gitu. Nah, tools itu kan hanya membantu ya. Nah, jadi kalau menggunakan software yang lain ya sebenarnya kalau dia udah paham dengan tekniknya gitu, itu dengan software yang lain aman-aman aja gitu. Kayak Pak Rinto akhirnya kemarin nyoba pakai WPS ya kemarin. Ya, WPS ya. Office di Ubuntu. Ya, bisa kembali ke Yoda. Jadi Yoda. Ya, Yoda, masih di sini nggak nih? Yod. Masih. Yoda masih. Oh, masih. Masih semangat ya? Iya. Hebat kamu bertahan. Yoda? Gimana? Perasaannya nih sekarang orang-orang nih udah banyak nih yang tahu karyanya Yoda. Alhamdulillah bagus. Ya, jadi lebih semangat lagi ya, Yod? Iya. Lebih semangat lagi untuk membuat karya lagi, ya? Oke, gitu. Ini sebenarnya kita rame ini, kakak-kakaknya Yoda juga ada semua. Nggak kelihatan aja nih. Oh gitu. Ada ya? Kakaknya semua lengkap. Nih. Ternyata lengkap satu keluarga nih, oke. Oke, untuk besok kita ada acara lagi live skill ya, Kak Ucok, Pak Rinto. Iya, besok teman-teman sekolah boleh mengikuti kegiatan tersebut. Ada persiapan yang harus disiapkan nggak, Kak, untuk besok? Nggak ada. Yang penting ikuti semua kegiatannya. Jadi seperti yang tadi diisyaratkan oleh Kak Ucok ya, kita mau bikin sesuatu yang gampang, tapi sebenarnya sudah bisa keren banget tuh, dan itu kolaborasi antara grafis ilustrasi dari tutornya Kak Ucok dan nanti saya yang bimbing untuk masalah programmingnya. Nah ini ada contekannya sedikit nih. Jadi kita nanti bisa bikin interaksi game sederhana. Nah ini ilustrasinya saya kemarin bikin pakai semacam PowerPoint juga. Jadi ternyata ilustrasi yang ajarannya Kak Ucok itu bisa dibikin buat game yang kita buat secara sederhana. Gitu. Gitu Kak Novi. Ya, oke, itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menyiapkan mungkin PowerPoint-nya gitu. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Oh, ini ada yang mau tanya nih. Ada lesnya nggak? Oke. Pak Rinto atau Kak Ucok? Ada yang bertanya nih. Mungkin bisa dijelasin program terdekat kita. Lesnya nggak? Ya. Oh iya. Oke. Kita memang di sekolah kan ada program camp ya yang akan insya Allah kita lakukan setiap bulannya. Seperti itu. Nah, insya Allah di bulan depan kita memang ada camp game ya Pak Rinto ya. Collab. Game collab. Digital Creative Camp. Kita namanya program Digital Creative Camp. Insya Allah itu temanya kita akan membuat game 1 bulan penuh. Tapi nggak sebulan pertemuan gitu. Jadi 1 bulan penuh itu maksudnya kita hitung per 4 kali tatap muka ya Pak Rinto ya. Setiap pekannya seperti itu. Yang pertama. Nah, yang kedua memang sekolah juga bekerja sama dengan Bimbel Enjoy. Nah, itu nanti ada di Oh, sekolahnya di Cirebon, Pak Rinto, anaknya di BSD. Jauh banget. Ya, distance learning banget ini.
Ya, nanti informasinya seperti itu. Insya Allah kita akan melakukan camp-nya gitu. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita akan share ke Ibu. Ini Ibu Nungki ya. Oh, Ibu Nungki ya. Saya tahu ini mungkin nama Ibu. Ya, ke Ibu Nungki. Detailnya seperti apa? Gitu. Mudah-mudahan nanti bisa memfasilitasi Pak Rinto ya. Bisa memfasilitasi anak dari Ibu Nungki. Iya. Ya, Ibu, sama-sama. Ya, itu jadi nanti untuk les itu sendiri nanti bisa kita kolaborasi dengan Bunda Enjoy. Nanti mungkin Pak Ito atau Kak Ucok bisa share atau mungkin bisa melihatnya di Instagramnya sekolah. Untuk info tentang coding camp-nya sendiri nanti bisa dilihat di webnya sekolah atau di Instagramnya sekolah. Ada lagi? Di sini juga ada Pak Syam nih. Pak Syam, mungkin mau menambahkan. Sudah lama. Oh, nih kata Dimas Bieber. Nah, ini Randi, salah satu dari murid kita juga. Kak Yoda, apa nih kata Randi? YouTuber aja. Kak Yoda jadi YouTuber aja. Kalau Randi mau jadi apa nih? Gamer ya? Randi mau jadi selebgram dia. Mau jadi selebgram? Oh iya, dia udah selebgram di game ya? Udah giveaway. Kasih tahu nggak ya kata Randi? Ya elah, oke, baik. Ya, Pak Syam. Yo, ya Assalamualaikum semuanya, sehat semua. Mohon maaf saya off lama karena ada banyak yang diselesaikan juga kesehatan, jadi saya surprise banget teman-teman ternyata masih Melin, Gendis, Novi masih terus aktif, juga ke Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semua orang tua yang masih juga bersama-sama dengan kami mengembangkan anak-anak gitu semuanya. Dan saya surprise banget adik-adik semua, anak-anak semua sudah kemajuannya luar biasa, walaupun udah lama mungkin tidak di Jombang ya, sudah lama tidak saling pesan lari-lari makanan dan sebagainya yang saya kadang-kadang dulu suka lihat. Tapi saya lihat semangatnya luar biasa, jadi terima kasih semuanya. Dan insya Allah apa yang kita rintis ini belum lama ini kita akan menuai keberhasilan terutama untuk anak-anak lah. Selamat semuanya, selamat bahagia dan selalu sehat semuanya. Ya, jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, selalu dijaga betul karena ini pandemi ini masih lama, jadi ya semuanya harus di rumah dengan kreatif, tentu tidak bosan. Terima kasih semuanya, Mbak Novi. Semuanya terima kasih. Salam. Terima kasih, Pak Syam. Oke, ada lagi? Di sini ada Lingkar, ada Fadlan, ada siapa nih? Banyak sih. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan, teman-teman? Atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Hai, Hang Tua. Ada Hang Tua. Ya. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi, saya tutup acara ini. Jangan lupa besok. Oh, apa lagi nih? Oh, untuk menutup acara ini, mungkin ayah, bunda, orang tua Yoda, ada yang mau disampaikan untuk menutup acara kita hari ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, kami dari orang tua Yoda, gitu ya. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada sekolah gitu untuk perkembangan Yoda, karena menurut saya perkembangan terus terang tidak disangka-sangka luar biasa sekali Yoda gitu ya. Selama ini saya juga cukup sibuk kerja, jadi tidak ikuti perkembangan Yoda.
Tapi begitu ada pandemi COVID, alhamdulillah ternyata banyak sekali yang bisa saya lihat dari perkembangan Yoda, terutama kegiatan Yoda. Gitu ya. Kalau lihat tadi dari Pangeran Katrol, saya pikir kan tadi awalnya hanya pemikiran Yoda lah ya, yang seperti itu dan nggak akan berkembang. Tapi ternyata selama pandemik ini, hampir 6 bulan ini, saya lihat luar biasa sekali. Ternyata bukan cuma Pangeran Katrol, banyak sekali cerita-cerita yang Yoda buat gitu di laptopnya itu, sampai jumlah karakternya pun ada 20 atau 30 dengan detail sekali gitu ya. Kita sempat share sama Pak Ucok waktu itu ya, karakternya memang jangan kan Kak Ucok gitu ya, saya aja sebagai orang tuanya kaget gitu bisa buat karakter dengan imajinasi sedetail itu. Jadi begitu baca, saya tahu karakter ini bentuknya tingginya seperti apa, bentuknya seperti apa, jadi saya bisa ngebayangin gitu. Nah, memang ke depannya suatu challenge lah ya buat Yoda kalau memang mau meneruskan niatnya ini untuk menjadi ini komik, game, atau buku. Tapi setelah saya baca-baca, ternyata banyak sekali memang penulis atau pembuat game itu awalnya dari seperti Yoda ini gitu. Jadi memang seperti yang Ucok bilang harus ada kolaborasi. Makanya mungkin bimbingan guru-guru di sekolah, mentor di sekolah gitu. Oke. Ya. Jadi sekian dari kita, kayak cukup sekian. Terima kasih banyak kakak-kakak semuanya atas supportnya. Insya Allah ke depan ini banyak sekali kelihatannya yang bisa dieksplor. Jadi kami sangat bersemangat untuk berkolaborasi dengan sekolah, untuk terus Yoda berkembang, maju terus bersama kakak-kakak dengan bimbingan kakak-kakak di sekolah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Oke. Sampai bertemu lagi besok, teman-teman. Yoda, Fadlan, ya, Dimas Bieber, Spycraft, ya. Mereka banyak sekali menggunakan nama-nama anonim. Ya, sampai bertemu besok dengan Kak Ucok, dengan Karinto untuk belajar membuat game atau membuat animasinya dengan tools yang sederhana. Oke. Sampai jumpa juga di lain waktu. Nanti apabila ada info-info akan kita informasikan melalui Instagram sekolah atau melalui website sekolah. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk follow, untuk mengikuti ya Instagramnya sekolah, websitenya sekolah. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yoda. Bye. Mau lihat? Mau lihat?